Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairadita Rahayu Putri, NIM 18010610113. Di sini saya mendapat materi tentang kepemimpinan yang efektif. Sebagai pemimpin yang baik, seorang pemimpin itu mempunyai energi yang baik pula, baik secara jasmani maupun secara rohaninya. Seorang pemimpin pula harus sanggup bekerja dalam jangka panjang ataupun dengan waktu yang tidak tertentu, sehingga dalam kedudukan dan fungsi. Karena itu, kesehatan fisik dan mental diperlukan sebagai seorang pemimpin. Dan karena itu juga memiliki stabilitas emosi. Seorang pemimpin yang efektif harus melepaskan dari prasangka buruk, kecurigaan terhadap bawahan-bawahannya. Sebaliknya, ia harus tegas, konsisten, dan tindakan-tindakannya dapat dipercaya, dan dia harus percaya diri dengan apa yang telah dia ucapkan, dan memiliki jiwa sosial terhadap bawahannya, pribadinya sendiri, dan bukan paksaan dari motivasi pribadi. Keinginan untuk memimpin harus datang dari dorongan batin, bukan dari dorongan orang lain. Maksudnya di sini tidak ada paksaan orang lain untuk mempengaruhi seorang pemimpin tersebut. Dan selanjutnya, kemahiran mengadakan komunikasi. Seorang pemimpin itu harus bisa berkomunikasi dengan bawahan-bawahannya maupun orang di luar dari kepemimpinannya itu sendiri. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki komunikasi yang baik terhadap bawahan-bawahannya tadi. Selanjutnya itu menyampaikan gagasan baik secara lisan maupun tulisan. Dan seperti tadi komunikasi yang baik, dan sekarang itu gagasan yang baik secara lisan maupun tulisan. Maksudnya di sini gagasan secara lisan itu perkataan atau ucapan seorang pemimpin itu harus baik secara lisan. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengertian kepemimpinan yang efektif. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aniswatun Hasanah, NIM 180106114. Saya dari kelas 5D, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang syarat kepemimpinan yang efektif. Nah, apa sih syarat kepemimpinan yang efektif itu? Adapun menurut Terry pada tahun 2009, seorang pemimpin yang baik harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu energi untuk mencapai kepemimpinan yang baik. Memang diperlukan energi yang sangat baik dan kuat pula. Jasmani maupun rohani, seorang pemimpin harus sanggup bekerja dalam jangka panjang dan dalam waktu yang tidak tertentu. Nah, ia harus sanggup melaksanakan kedudukan dan fungsinya sebagai seorang pemimpin. Karena itu, kesehatan fisik dan mental harus benar-benar diperlukan sebagai seorang pemimpin. Nah, lanjut yang kedua yaitu harus memiliki stabilitas emosi. Seorang pemimpin yang efektif, teman-teman, harus melepaskan dari berprasangka atau kecurigaan terhadap bawahannya. Karena sebaiknya seorang pemimpin itu harus memiliki sifat yang tegas, yang dalam tindakan-tindakannya itu dia tuh harus tegas ya, dan yang paling utama itu harus percaya diri sendiri dan memiliki jiwa sosial terhadap bawahannya. Nah, lanjut yang ketiga yaitu ada motivasi pribadi. Keinginan untuk memimpin harus datang dari dorongan batin pribadinya sendiri dan bukan paksaan dari luar dirinya. Nah, selanjutnya ada yang keempat yaitu kemahiran.
mengadakan komunikasi terhadap bawahan-bawahannya, terhadap anggota-anggotanya. Seorang pemimpin itu harus memiliki kemahiran dalam menyampaikan gagasan baik secara lisan maupun tulisan, teman-teman ya. Lanjut, yang keempat yaitu ada kemahiran. Nah, lanjut teman-teman, ada yaitu yang kelima, kecakapan mengajar. Sering sekali kita dengar bahwa seorang pemimpin yang baik pada dasarnya adalah seorang guru yang baik. Nah, lanjut teman-teman, selanjutnya yang kelima yaitu ada kecakapan mengajar. Sering kita dengar bahwa seorang pemimpin yang baik pada dasarnya adalah seorang guru yang baik. Maka dari itu syarat ini sangat perlu bagi seorang pemimpin. Nah, selanjutnya yaitu ada kecakapan sosial. Nah, yang keenam ini ya, kecakapan sosial. Seorang pemimpin harus mengetahui benar tentang bawahannya. Ia harus mempunyai kemampuan untuk bekerja sama dengan bawahannya, harus bisa bersosial dengan bawahan-bawahan atau anggota-anggotanya. Nah, teman-teman, yang ketujuh yaitu ada kepemimpinan teknis. Meskipun dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepemimpinan, seseorang makin kurang diperlukan juga. Intinya, seorang pemimpin itu syaratnya harus memiliki kemampuan teknis atau memiliki kemampuan dalam memimpin. Oke, teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Akan dilanjutkan presentasi oleh teman kelompok saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Ulhusna, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Saya dari kelompok 2, yaitu saya mendapatkan materi ketiga tentang karakteristik pemimpin yang efektif. Jadi, bagaimana sih karakteristik pemimpin yang efektif itu? Di sini telah dijabarkan ada 4 karakteristik pemimpin yang efektif. Yang pertama di sini, pemimpin harus peka terhadap lingkungannya. Nah, bagaimana caranya? Misalkan jikalau ada masukan atau saran dari bawahannya, mereka harus terima. Jangan menjadi pemimpin yang otoriter, itu yang kasar. Maka bawahannya itu tidak akan berani untuk mengemukakan pendapatnya atau sarannya. Mereka tidak akan leluasa ketika mereka bekerja. Kemudian yang kedua di sini, menjadi tauladan. Nah, sebagai seorang pemimpin itu harus menjadi suri tauladan bagi bawahannya. Jikalau pemimpinnya itu melakukan suatu hal yang negatif atau sering melakukan hal yang negatif, maka bawahannya itu akan mengikuti apa yang akan dilakukan oleh pemimpinnya itu. Kemudian di sini yang ketiga, sikap dan sifat setia kepada janjinya. Apapun yang akan dijanjikan, maka si pemimpin ini harus menepati janjinya tersebut. Kemudian di sini yang keempat, mampu mengambil keputusan, pandai dan berani. Nah, sebagai seorang pemimpin itu kita harus pandai dan berani. Jangan asal mengambil keputusan saja. Karena jikalau seorang pemimpin itu mengambil keputusan, maka mereka akan menghasilkan resiko. Seperti itu. Apakah resikonya itu baik atau buruk, tergantung dari apa yang akan mereka lakukan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri dari pemimpin yang efektif. Nah, ada 4 ciri-ciri pemimpin yang efektif, yaitu yang pertama, seorang pemimpin membantu untuk mencapai sasaran atau tujuan organisasi yang telah ditentukan. Yang kedua, menggerakkan anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, yaitu pemimpin menggerakkan anggotanya untuk melakukan sesuatu agar tujuan yang telah ditentukan bisa tercapai. Yang ketiga yaitu
melakukan interaksi dari anggota dan anggota, dari pemimpin dan anggota, yaitu agar komunikasi yang terjalin, interaksi yang terjalin tetap terikat antara anggota dengan anggota dan anggota dengan pemimpinnya. Yang terakhir yaitu memelihara kekuatan atau kekompakan dari semua anggota organisasi, dari pemimpin, dari anggota, dari sekretaris, dari semua yang termasuk dalam organisasi tersebut tetap melakukan kekompakan, tetap menjaga kekompakannya satu sama lain. Mungkin itu saja dari saya, yaitu ciri-ciri pemimpin yang efektif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Kusumawati, kelas 5D, dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dan materi yang saya dapatkan adalah fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan di sini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin adalah koordinator atas berbagai kegiatan kelompok. Dia bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan. Dan yang kedua adalah seorang pemimpin diharapkan menjadi sumber informasi yang tersedia dan keterampilan. Dan yang ketiga adalah pemimpin harus menjadi pengendali dalam kegiatan kelompok. Dan yang keempat, pemimpin merupakan frame dan merumuskan tujuan kelompok dan kebijakan. Selanjutnya yang kelima, seorang pemimpin berfungsi sebagai contoh untuk kelompok sebagaimana mereka harus melakukannya. Dan yang keenam adalah pemimpin dipandang sebagai figur ayah kepada siapa memandang kelompok, untuk identifikasi, untuk transmisi, untuk rasa tunduk. Selanjutnya yang ketujuh adalah pemimpin berfungsi sebagai ideologi bagi kelompok, juga sumber keyakinan bagi kelompok. Dan yang kedelapan adalah seorang pemimpin berfungsi sebagai perencana tentang cara dan sarana yang kelompok bisa mencapai tujuan. Yang kesembilan adalah seorang pemimpin adalah wakil kelompok untuk kelompok lain, untuk relasi eksternal dan komunikasi. Selanjutnya yang ke-10 adalah seorang pemimpin memiliki kekuatan untuk memberikan penghargaan atau hukuman kepada anggota kelompok untuk pekerjaan mereka, apapun yang sesuai untuk kelancaran fungsi kelompok. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.